Melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah membahas mengenai penerapan dari kurva normal walaupun hanya satu contoh soal saja, tapi ini untuk yang video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal lagi, yaitu dua soal, yaitu soal yang kedua sama ketiga ini belum saya jelaskan juga ke teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman tetap menyimak ya, saya harapkan seperti itu supaya teman-teman nanti ketika UTS, UAS bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Nah di sini contoh yang kedua, ini bagaimana penerapan kurva normal itu seperti ini. Sebuah kota dengan pendapatan UMR paling rendah di suatu provinsi menunjukkan bahwa penghasilan rata-rata dalam ribu itu adalah 800, ya artinya di sini adalah 800.000. Dan nilai variansnya itu adalah 1.600 ya dalam ribuan. Artinya kalau misalkan 1.600 berarti 1.600.000. Data tersebut mengikuti suatu distribusi normal. Kemudian di sini kita memiliki ada pekerja itu sebanyak 2.000 pekerja. Pertanyaannya adalah, hitunglah banyaknya pekerja yang memiliki penghasilan antara 778.000 sampai 834.000. Sebenarnya secara konsep itu sebenarnya sama kayak soal nomor 1. Cuman bagaimana di sini kok tadi kan hanya menentukan luas kurva, tapi di sini kok harus mencari banyaknya pekerja yang penghasilan sekian sampai sekian. Ini caranya juga mudah, teman-teman. Jadi seperti ini. Pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu luasan kurvanya. Jadi X1-nya, jadi kita fokus ke soal nomor 2. X1-nya adalah 778, S2-nya adalah 834. Ya. Nah, di sini saya tuliskan ya. Kemudian di sini ya, X1 778, S2-nya 834, kemudian rata-ratanya 800, variasinya adalah 1600. Z1, jadi 778 ini kan masih X1, kita ubah ke dalam Z1. 778 dikurangi 800 dikurangi, jadi kan rumusnya ZX sama dengan X min mu dibagi sigma, ya kan? 778 dikurangi 800 dibagi sigma. Berhubung 1600 ini adalah sigma kuadrat, maka harus kita akarkan. Nah, kemudian ketemunya Z1-nya adalah min 0,55. Z2 berarti 834 ini nanti dikurangi 800 dibagi akar 1600. Ketemunya adalah 0,85. Kita masukkan ke dalam rumus konsep hitung yang tadi. PX antara 778 sampai 834 kita ubah ke dalam PZ antara min 0,55 menjadi 0,85. 778 menjadi min 0,55, 834 menjadi 0,85. Berhubung masih dalam bentuk antara seperti ini, harus kita ubah menjadi bentuk kurang dari semuanya. Ya, peluang Z kurang dari 0. Jadi antara ini proporsi atau persentase Z antara min 0,55 sampai 0,85 ini dapat kita ubah menjadi peluang Z kurang dari 0,85 dikurangi peluang Z kurang dari min 0,55. Kita ubah supaya kita tahu nilai Z-nya itu berapa. Nah, untuk mencari 0,85 sama Z kurang 0,85 sama min 0,55 ini berapa? Kita lihat di tabel distribusi normal ya. Di tabel statistik ya, di halaman 1 sama halaman 2. Nah, Z2 yang 0,85 ya, ini kan dipindah ke depan, ini jadi ke belakang. 0,85 ini nilainya berapa? Ketemunya adalah 0,8023. Caranya adalah kita fokus ke 0,85. 0,85 itu kan sama kayak 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0,05 ya kan. Nah, berarti kita cari dulu di tabel statistik yang nilai sebelah kirinya adalah 0,8. 0,8. Kita cari 0,8 di sini. Kemudian 0,85 kan berarti 0,8 ditambah 0,05. Kemudian kita tarik ke kanan yang lurusnya adalah 0,05. Ya, tarik ke atas. Berarti ketemunya 0,8 di sini, kita tarik ke kiri kanan. Kita cari 0,05, kita tarik ke bawah. Oh, ternyata titik temunya di 0,8023. Sehingga nanti di sini ketemunya adalah 0,8023. Kalau min 0,55 bagaimana? Ini kan sama kayak min 0,5 sama 0,05 ya kan? Kita cari dulu sama 0,05. 0,05 di sini 0,5 di sini kita tarik ke kanan, lurusnya 0,05, ini 0,05 kita tarik ke bawah, ya kan? Perhatikan di kursor saya. Nah, ini ya kan,
lurusannya ke sini, lurusannya 0,05 itu di sini. Tarik ini yang kita cari sisi sebelah kirinya adalah min 0,5, kita tarik ke kanan. Lurusnya adalah min 0,2912 sehingga nanti ketemunya di sini adalah 0,2912. Jadi 0,8023 dikurangi 0,2912 itu adalah 0,5111. Jadi luas kurva yang terletak antara 778 sampai 834 itu adalah 0,511 atau sama dengan 51,11%. Nah, kemudian banyaknya pekerjanya berapa? Untuk mencari banyaknya pekerja itu berarti nanti 0,5111 itu nanti silahkan teman-teman kalikan dengan 2000. Ya, berapa? Maka banyaknya pekerja memiliki penghasilan antara 778 sampai 834 yaitu nanti 0,511 ini nanti teman-teman langsung kalikan saja dengan 2000. Nanti ketemu satu nilai. Nah, nilai tersebutlah yang menunjukkan banyaknya pekerja yang memiliki penghasilan antara 778 dan 834. Dan di sini sepertinya memang tidak genap saya ketiknya. Jadi kemungkinan ngopinya juga karena di sini saya ambilnya dari diktat saya. Jadi sepertinya saya ngopinya juga nggak genap. Jadi nanti silakan teman-teman hitung sendiri ya. Antara 0,5111 dikalikan sama 2000 ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk contoh soal berikutnya? Ya, rata-rata tinggi anjing pudel tertentu adalah 30 cm. Rata-ratanya 30, berarti mu-nya adalah 30. Dan simangan bakunya, sigmanya adalah 4,1. Simangan baku itu sama kayak standar deviasi, 4,1. Berapa persentase banyaknya anjing pudel yang tingginya melebihi 35 cm? Bila tinggi itu menyebar normal dan dapat diukur sampai ketinggian berapapun. Ya, berarti nanti nilai X1-nya adalah 35, mu-nya 30, simangan bakunya adalah 4,1. Nah, kemudian saya tuliskan di sini. X-nya di sini 35. Kemudian mu-nya 30, sigmanya 4,1. Transformasi dulu X-nya ini ditransformasi ketemunya adalah 1,22. Sehingga kenapa di sini menggunakan lebih dari? Karena di sini pertanyaannya adalah berapa persentase banyak anjing pudel yang tingginya melebihi, sehingga nanti ini proses pengerjaannya tandanya adalah lebih dari. Maka nanti persentase atau P X lebih dari 35 sama kayak PZ lebih dari 1,22. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nanti kalau bentuk lebih dari kita harus ubah menjadi kurang dari. Caranya adalah PZ lebih dari 22 atau 1,22 itu sama dengan 1 min PZ kurang dari 1,22. Yang ini dicari di dalam tabel distribusi normal ya. Nah, kenapa di sini kenapa ada 1 min? Iya, karena luasan dalam suatu kurva itu adalah nilainya adalah 1. Sehingga kalau bentuknya lebih dari harus kita ubah menjadi kurang dari. 1 dikurangi kurang dari sekian gitu ya. Nah, untuk mencari yang saya blok ini 1,22, ini ketemunya nanti adalah 0,8888. Ya, berarti 1 dikurangi 0,888 ketemunya adalah 0,1112. Nah, kemudian nanti 0,88 ini kita cari dari 1,22. Berarti kalau 1,22 itu kan sama kayak dari sisi sebelah kiri kita cari 1,2, kemudian yang paling atas sendiri kita cari yang 0,02 ya. Jadi kita cari dulu yang 1,2 dulu kita cari 1,2 dicari di sini. Yang atas di sini tarik yang yang baris paling atas kita cari yang 0,02. Nah, yang ini. Kemudian tarik ke bawah, lurusnya 1,22 ketemunya adalah 0,888. Nanti kalau bingung silahkan teman-teman tanya di WhatsApp group ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah 1 min 0,888 sama dengan ketemunya 0,1112. Jadi, persentase banyaknya anjing pudel yang melebihi 35 cm yaitu 11,12%. Nyebutnya bukan 11,12 ya, karena 12 di sini posisinya bukan puluhan dan satuan. Jadi, angka di belakang koma itu harus disebutkan secara jelas. Jadi kalau seperti ini 11, ini ibunya bukan 11,12 tapi 11,12. Pun sama kayak yang ini, bukan 0,1112 salah. 0,1112. Ya, karena angka di belakang koma tidak boleh disebutkan ribu ratus, itu nggak boleh. Ya, disebutkan satu persatu. Jadi nyebutnya biar nggak salah. Apalagi teman-teman perbankan nanti kok nyebutnya angka salah kok memalukan ya, karena nanti teman-teman berkutat dengan perhitungan angka, keuangan dan sebagainya. Jadi menyebutnya jangan sampai salah ya. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai contoh soalnya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau
mengajarkan sendiri, di sini di bawahnya sudah saya kasih latihan soalnya, silakan dikerjakan, kemudian nanti kemungkinannya ya nanti ke kuis, UTS, UAS mungkin juga, nanti soalnya juga tidak lebih dari soal seperti ini, jadi teman-teman nanti tolong dikerjakan sehingga nanti ketika UTS, UAS maupun kuis minggu depan itu teman-teman kerjakan dengan maksimal, supaya nilai di belakang pun juga maksimal tentunya ya. Saya rasa itu saja yang perlu sampaikan mengenai materi kurva normal. Nanti silakan dipahami dengan baik dan kalau bingung silakan ditanyakan ke saya melalui WhatsApp grup ya.